Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita bertemu lagi dalam renungan malam. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, pimpinlah kami semua untuk mendengarkan pesan-Mu malam ini. Buka hati kami untuk memahami besarnya kasih Tuhan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam ini kita membaca dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 10 sampai 18. Di bawah perikop persembahan yang sempurna. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia telah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikannya tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema yang kita ambil dalam renungan malam ini adalah satu kali pengampunan untuk selamanya. Satu kali pengampunan untuk selamanya. Inilah yang dilakukan Yesus Kristus bagi kita umat Kristen. Jauh sebelumnya, dalam hukum Taurat atau dalam perjanjian lama, berlaku bahwa dosa manusia, dosa umat dapat dipulihkan dengan korban. Dengan korban persembahan ataupun korban bakaran. Dosa ini dapat dipulihkan dengan korban ini dalam jumlah tertentu. Dosa itu dapat dipulihkan dengan jumlah itu dengan korban tertentu. Hal ini terus berlangsung, terus terjadi berulang-ulang. Karena manusia cenderung berbuat dosa atau selalu berbuat dosa. Dalam konsep ini, jika hari ini mereka memohon pengampunan, esok atau lusa mereka berbuat dosa lagi dan mereka akan memohon pengampunan lagi dan melakukan korban bakaran lagi. Pada ayat 11 dikatakan, selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Amang inan, hukum Taurat dengan tegas melarang dosa, tetapi manusia selalu berbuat dosa, tidak berhenti-henti. Ini tidak nyambung. Manusia tidak akan selamat dengan cara persembahan korban-korban ini. Ilustrasinya seperti ini. Jika kita sakit, maka kita akan minum obat. Tetapi kita tetap sakit. Maka obat yang kita minum adalah bukan obat yang tepat. Bukan obat yang baik, bukan obat yang benar. Tetapi jika kita minum obat yang tepat, maka penyakit kita akan hilang. Pengobatan akan tuntas. Demikianlah penulis kitab Ibrani ini menyatakan bahwa hal ini tentu membutuhkan hal yang lebih besar daripada korban atau persembahan biasa saja. Kita membutuhkan campur tangan Tuhan, campur tangan Allah akan hal ini.
Itulah sebabnya Allah datang. Allah mengutus Tuhan Yesus sebagai korban yang kudus yang diterima oleh Allah. Dan dia berkorban satu kali menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan seluruh umat berdosa, sejak dahulu sampai sekarang. Kedatangan Tuhan Yesus ini melengkapi hukum Taurat, melengkapi perjanjian lama, sehingga umat tidak perlu lagi memberi kurban atas dosanya. Dikatakan dalam ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Korban ini adalah korban dari anak Allah, bukan korban biasa. Hal ini terjadi karena kasih Allah yang begitu besar. Dikatakan dalam ayat 18. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Tuhan tidak membutuhkan kurban-kurban dari kita, walaupun itu kita berikan kurban yang terbaik. Bukan itu yang Tuhan minta. Yang Dia minta adalah hati dan ketaatan kita. Karena pengampunan sudah Dia berikan. Pengampunan sudah diberikan satu kali untuk selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas anugerah-Mu, atas pengorbanan-Mu, atas pengampunan yang sudah Tuhan berikan. Satu kali untuk selamanya. Ingatkan kami akan pengorbanan-Mu ini, agar kami selalu menjaga hidup kami. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan. Berikanlah kami semua damai untuk menghadapi kesusahan dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.